Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip dan parameter analisis kromatografi. Perkenalkan, nama saya Aska Syakila Padilla dengan NIM 2219044. Nama saya Ika Septiana dengan NIM 2219083. Nama saya Noval Nabil dengan NIM 2219127. Nama saya Nora Firza Kamelia Azrana dengan NIM 2219128. Nama saya Naya Sabila Fitria dengan NIM 2219130. Nama saya Satrio Junugroho dengan NIM 2219163. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip kromatografi berdasarkan jenisnya. Kromatografi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu planar dan kolom. Untuk kromatografi planar dibagi lagi menjadi kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Kemudian untuk kromatografi kolom, di dalam komponennya terdapat fase gerak cair dan fase gerak gas. Kromatografi planar merupakan kromatografi yang fase diamnya didukung oleh permukaan yang datar, seperti plat kaca, kertas, dan lain-lain. Sementara untuk kromatografi kolom merupakan kromatografi yang di mana metodenya itu digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Kromatografi planar dibagi lagi menjadi kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Untuk kromatografi kertas adalah kromatografi yang metode yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia yang berwarna, terutama pigmen. Pigmen ini bisa terdapat dalam tinta ataupun bahan organik seperti daun dan lain-lain. Ini teknik kromatografi kertas juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dari dalam tinta atau sampel. Kemudian untuk kromatografi lapis tipis merupakan suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil atau campuran yang tidak mudah menguap. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben sehingga sampel yang akan dipisahkan nanti akan terserap ke permukaan bahan adsorben tersebut. Selanjutnya ada mekanisme pemisahan kromatografi. Prinsip dari mekanisme pemisahan kromatografi, pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fasa, yaitu fasa diam, stationary phase, dan fasa gerak, mobile phase. Gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Fase diam stationary phase dapat berupa zat padat atau zat cair yang terikat pada permukaan padatan, kertas, atau suatu adsorben. Lalu ada fase gerak mobile phase, dapat berupa cairan sebagai eluen atau pelarut, atau gas pembawa yang inert. Berikut adalah video animasi mekanisme pemisahan kromatografi. Ini adalah mekanisme yang akan dibawa dan dimasukkan untuk dipisahkan. Didorong oleh mobile phase atau fase gerak. Kemudian mekanisme tersebut akan terpisah. Selanjutnya adalah tipe-tipe kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Pertama, ada kromatografi adsorpsi, kromatografi afinitas, kromatografi pertukaran ion, kromatografi partisi, dan kromatografi eksklusi molekul. Kromatografi adsorpsi merupakan jenis kromatografi yang dikembangkan pertama kali. Kromatografi model ini memiliki fase diam padatan dan fase mobil berupa cairan atau gas.
Setiap jet terlarut memiliki standar equilibrium tertentu antara adsorpsi pada permukaan padatan dan larut dalam pelarut. Jet terlarut yang sangat sedikit kelarutannya ataupun yang sangat cepat teradsorpsi akan bergerak sangat lambat dalam proses kromatografi. Di samping ini ada gambar dari kromatografi absorpsi. Nah, selanjutnya ada kromatografi afinitas. Bekerja berdasarkan pada interaksi spesifik antara jenis molekul jet terlarut dengan jenis molekul yang lain termobilisasi dalam fasa diam. Saat jet terlarut yang mengandung campuran, contohnya protein, yang melewati molekul ini, maka hanya protein tertentu saja yang akan bereaksi dengan antibodi yang termobilisasi pada fasa diam, seperti prinsip lock and key pada enzim. Prosesnya adalah sebagai berikut pada gambar berikut. Kemudian ada kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion itu memiliki prinsip yang hampir sama dengan kromatografi partisi, di mana fasa diamnya merupakan padatan yang memiliki lapisan. Lapisan yang terdapat pada kromatografi pertukaran ion disebut resin, dan resin ini memiliki ion, entah itu ion positif, kation, ataupun ion negatif, anion. Ion pada resin ini akan menyebabkan ikatan elektrostatis pada permukaan padatan yang menarik ion lawannya. Ketika fasa mobilenya dielusidasi dengan pertukaran tertentu, maka ion pada eluen akan berikatan dengan permukaan padatan yang dilapisi resin dan melepaskan ion yang terikat sebelumnya. Baik, selanjutnya ada kromatografi partisi. Dalam kromatografi partisi, fasa diamnya merupakan cairan yang non-volatil yang akan digunakan sebagai lapisan tipis pada permukaan padatan. Campuran akan dibawa oleh suatu gas ataupun cairan yang merupakan fasa mobil atau fasa geraknya. Kromatografi jenis ini digunakan pada pemisahan pigmen tanaman di awal abad ke-20 dengan menggunakan kalsium karbonat sebagai fasa diamnya, sedangkan hidrokarbon cair sebagai fasa geraknya. Setiap pigmen bergerak dengan jarak tempuh yang berbeda-beda dalam tenggang waktu yang sama. Kromatografi eklusi molekul. Kromatografi eklusi molekul berbeda dengan ketiga jenis kromatografi sebelumnya. Pada kromatografi jenis ini, tidak terdapat fasa equilibrium antara zat terlarut dengan fasa diamnya. Campuran hanya akan melewati gel berpori dalam wujud cair ataupun gas. Ukuran pori dari gel ini didesain sehingga dapat melewati partikel zat terlarut berukuran besar dan mampu menahan partikel yang berukuran kecil. Perpisahan campuran dan berdasarkan perbedaan ukuran molekulnya, yaitu BM-nya. Jadi pada dasarnya, dalam kromatografi jenis ini, gel berpori yang digunakan ini didesain untuk menyerap partikel berukuran kecil, sedangkan partikel yang berukuran besar tidak akan terperangkap dalam pori sehingga dapat bergerak. Selanjutnya, ada parameter kromatografi. Parameter pertama yaitu waktu retensi. Waktu retensi adalah jumlah waktu yang dihabiskan suatu senyawa pada kolom setelah diinjeksi. Jika suatu sampel mengandung beberapa senyawa, maka masing-masing senyawa dalam sampel akan menghabiskan waktu yang berbeda pada kolom sesuai dengan komposisi kimianya, yaitu masing-masing akan mempunyai waktu retensi yang berbeda. Waktu retensi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. TR sama dengan TM plus T0, di mana TR sama dengan waktu retensi, TM sama dengan waktu yang dibutuhkan bagi komponen untuk melewati kolom kromatografi atau biasa disebut dengan waktu migrasi. Dan TO sama dengan waktu yang dibutuhkan fase gerak murni melewati kolom sampai detektor. Tiap komponen dalam sampel punya waktu retensi atau TR yang berbeda-beda. Waktu yang diberikan untuk fase gerak atau komponen yang tidak tertahan melewati kolom disebut waktu migrasi. Dapat dilihat di gambar puncak kecil sebelah kiri menggambarkan komponen yang tidak tertahan oleh fase diam pada kolom dan mencapai detektor hampir langsung setelah elusi dimulai. Waktu migrasi atau waktu mati melengkapi pengukuran dari kecepatan migrasi rata-rata dari fase gerak.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi waktu retensi. Yang pertama ada titik didih dan polaritas suatu senyawa. Semakin polar suatu molekul, semakin tinggi titik didihnya, semakin tinggi waktu retensinya. Yang kedua, ada polaritas senyawa komponen terhadap polaritas fasa diam dalam kolom. Bila polaritas fasa diam dan senyawa serupa, waktu retensi akan bertambah. Yang ketiga ada temperatur kolom. Semakin tinggi temperatur kolom akan memberikan waktu retensi yang lebih pendek. Yang keempat ada laju aliran gas pembawa. Laju aliran yang tinggi menurunkan waktu retensi tetapi juga menghasilkan pemisahan yang buruk. Yang kelima ada panjang kolom. Kolom yang lebih panjang akan menghasilkan waktu retensi yang lebih lama namun pemisahan lebih baik. Baik, selanjutnya ada faktor kapasitas. Faktor kapasitas adalah suatu ukuran kekuatan interaksi suatu komponen dengan fasa diam. Faktor kapasitas merupakan waktu zat terlarut berada dalam fase diam relatif terhadap waktu dalam fase gerak. Jika suatu komponen berinteraksi kuat dengan fase diam, maka tingkat kapasitasnya akan tinggi sehingga menyebabkan waktu retensinya akan semakin besar. Nah, Selanjutnya ada faktor selektivitas. Faktor selektivitas dilambangkan dengan A atau alfa adalah faktor yang menyatakan ukuran untuk distribusi relatif komponen di antara fasa gerak dan fasa diam. Faktor selektivitas disebut juga faktor pemisahan. Faktor selektivitas untuk dua spesies A dan B dinyatakan dengan rumusan pada kolom untuk dua komponen A dan B didefinisikan sebagai alfa KB per Ka, di mana KB adalah perbandingan partisi untuk komponen B yang bertahan lebih kuat dan Ka adalah konstan untuk komponen A yang terelusi lebih cepat atau tidak tertahan. Baik, selanjutnya yaitu efisiensi kolom. Efisiensi pada parameter kromatografi mengacu pada kemampuan sistem kromatografi untuk memisahkan komponen-komponen suatu sampel dengan baik. Ini dapat diukur melalui faktor-faktor seperti lebar puncak atau peak width dan resolusi antar puncak. Semakin tinggi efisiensi, semakin baik kualitas pemisahan dalam kromatografi, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi yang lebih akurat terhadap komponen-komponen sampel. Di sini ada efisiensi kolom diukur sebagai jumlah plat teoritis N, height equivalent of a theoretical plate atau HETP, yang sama dengan ketinggian ekuivalen terhadap plat teoritis. Di sini N-nya jumlah plat teoritis dari suatu kolom dan L-nya panjang dari kolom tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah derajat pemisahan dua komponen campuran dalam proses kromatografi. Dinyatakan dengan istilah resolusi atau RS yang diformulasikan sebagai berikut. RS sama dengan TR2 min TR1 per WB2 plus WB1 per 2. Di mana TR adalah jarak antara dua puncak yang memisah, WA merupakan lebar garis dasar puncak A dan WB lebar garis dasar puncak B. Pemisahan yang baik harus mempunyai resolusi lebih sama dengan 1,5 karena hanya 0,3% daerah yang overlap atau pemisahannya mencapai 99,7%. Sedangkan jika RS sama dengan 0,75, pemisahannya kurang baik. RS sama dengan 1 berarti daerah A akan mengandung 4%, B dan daerah B akan mengandung 4%. Dapat dilihat dari gambar, RS sama dengan 1,5 lebih baik dan lebih jelas. Intinya, semakin tinggi resolusi, semakin jelas kromatogramnya. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan Terima kasih. Bila ada pertanyaan di kolom komentar ya. Dadah! subscribe guys.